Halo sahabat pendidikan kita, Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan penyelenggara pendidikan non-formal dan informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota sebagai badan hukum pendidikan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program PNFI yang inovatif. Untuk memiliki keterampilan khusus bagi mereka, anak putus sekolah, broken home, dan mereka yang tidak di layanan pendidikan formal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. Haji Purwanto, MPD menjelaskan, layanan Sanggar Kegiatan Belajar SKB adalah unit pelaksana di bawah Dinas Pendidikan berstatus negeri. Pendidikan nonformal memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup. Kemudian, peran dari pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik, warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hadirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat PKBM itu adalah berstatus swasta di bawah yayasan layanan pendidikan nonformal PNF yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tetapi izinnya tetap melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada rekomendasi atau surat keterangan rekomendasi dan masih dalam binaan Dinas Pendidikan. Layanan satuan pendidikan di SKB meliputi pendidikan anak usia dini atau PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Peserta didik yang terdaftar berdasarkan Dapodik saat ini. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan di SKB menggunakan modul. Untuk proses kegiatan belajar mengajar, ada beberapa klasifikasi diantaranya dengan tatap muka 30%, tutorial 20%, dan mandiri 50%. Tatap muka dan tutorial dilakukan di ruang kelas yang ada di SKB. Kemudian ada juga yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Zazari Cigelan, Pondok Pesantren Baitul Ulum Sukarata, dan Pondok Pesantren Al-Faridiyah Sempur. Ini dilakukan tenaga pendidik dengan mengunjungi pondok pesantren tersebut. Ada juga pendekatan belajar mandiri, yaitu belajar melalui modul yang dilakukan di rumah, lebih khusus untuk peserta yang tidak bisa melakukan tatap muka dengan berbagai alasan. Misalnya, peserta didik yang sudah bekerja, tidak bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Untuk peserta didik, tidak ada batasan usia. Kalau di SKB, layanan dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, proses tatap muka. Sementara biaya peserta didik di SKB terbagi beberapa skema, yaitu ada yang dibiayai oleh pemerintah khusus untuk usia sekolah yang di bawah usia 21 tahun dan masuk di sistem Dapodik. Kalau untuk usia di atas usia sekolah 21 tahun dan juga belum masuk ke data Dapodik, itu pembiayaannya sesuai kesepakatan antara orang tua peserta didik, Forum Perwakilan Masyarakat, dan pihak SKB atau PKBM. Diketahui, SKB hadir sebagai solusi alternatif anak putus sekolah di lingkup Kabupaten Purwakarta yang memberikan keterampilan khusus bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma selaku duta di sini. Mari kita kenali sarana dan fasilitas belajar di SKB Purwakarta. Yuk ikuti. Untuk bagian depan terdapat kantor untuk pegawai. Di sebelah sini ada ruang tamu, ruang belajar, guru, tutor,
Ya. Nah, Kemudian di sini ada ruang penilik. Lalu kemudian di sini ada ruang tata usaha. Ya. Kemudian ini ruang belajar PAUD, ada taman kanak-kanak. Ini ruangannya. Sini ada buku, bacaan. Lalu di luar ada taman bermainnya. Ini taman bermain untuk anak-anak. Kemudian ini ada Balai Mandala Wangi. Biasa aula digunakan untuk kegiatan rapat antar guru atau semua kegiatan bisa digunakan di sini. Kemudian ini ada area taman di mana terdapat saung-saung. Biasa digunakan, terdapat 3 saung, ada saung Kaasih, Kaasuh, dan Kaasa. Apa aja? Misalnya buat anak-anak bisa baca di sini literasi, saung literasi. Yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar tutorial, juga pojok baca, dapat banyak di sini. Kegiatan belajar kelompok biasanya. Oh, anak-anak di situ ya. Ya. Lalu kemudian ada ruang belajar keterampilan wajib menjahit. Ini ruangan. Lalu kemudian di sini ada ruang kegiatan paket C. Terdapat toilet. Kemudian ini ruang kegiatan belajar paket A. Lanjut ini ruang belajar paket B. Kemudian ini ruang lab komputer. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Kalaupun ada yang sakit semoga cepat sembuh ya. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Seperti biasa ibu akan mengulang pembelajaran dulu yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Ada yang masih ingat? Yang dapat diperbaharui apa? Coba, masih ingat gak? Teh Murni masih ingat? Yang dapat diperbaharui apa sumber daya alam? Hasil laut. Iya. Hasil laut, terus? Air, hutan, terus? Iya. Baik, sama ibu dibahas lagi ya. Ternyata sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.
Kalau dapat diperbaharui, itu biasanya bisa dipergunakan kembali atau dibudayakan. Contohnya tadi kata Tiara, ada pertanian, katanya dari segi pertanian, terus hutan ya. Iya. Contohnya itu pohon, sawah, itu karena bisa diberdayakan lagi ya. Ada juga yang tidak dapat diperbaharui, artinya terbatas, apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya apa ya? Coba, apa? Boleh acungkan tangan. Yang lama-kelamaan itu akan habis sumber daya alamnya. Yang biji. Tambangan. Oh, pertambangan. Gas alam nih. Minyak bumi. Bintang apa? Minyak bumi. Ya, betul. Sekarang sudah dapat kita terangkan tadi sumber daya alam, kita bahas tentang keseimbangan ekosistem ya. Ada yang tahu ekosistem apa, Misdan? Coba, ekosistem apa, masih ingat gak? Apa? Lupa. Coba apa? Apa tuh ekosistem? Oh, nggak tahu? Oke, Ibu bahas ya. Ekosistem adalah keseimbangan makhluk hidup, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Di mana ekosistem ini adalah keterkaitan antara makhluk hidup ya. Contohnya manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, itu adalah merupakan suatu ekosistem ya. Terjalinnya kerjasama atau saling berkaitan gitu ya, ekosistem teh. Terus bagaimana cara pemanfaatan ekosistem yang bagus itu? Contohnya dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan dari di tanah ya. Nah, otomatis kita menjaga tanahnya seperti apa? Yang pertama menjaga kesuburannya. Terus kalau dari segi hutan harus dilakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali. Kalau kita sudah menebang pohon, harus ditanam kembali supaya apa? Ekosistemnya terjaga lagi. Ya. Terus pemanfaatan hewan. Ternyata pemanfaatan hewan pun banyak. Ada sebagai pangan. Contohnya hewan yang kita konsumsi apa aja? Ardi, coba apa tuh? Ardi suka makan apa, Di? Hewan. Ikan. Oh, ikan. Ya. Terus Dida apa Dida? Ekosistem dari hewan, pemanfaatan hewan. Mungkin sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Hari ini kita belajar salah satu keterampilan pertanian di Balai Ikan TDBA ya. Kita belajar mengenai pupuk. Hari ini kita pelajari bagaimana tanaman-tanaman yang ada di SKB Purwakarta ini harus kita jaga dan pelihara. Anggap ini seperti tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita dijaga, dipelihara, dirawat, sama tanaman juga kalau dijaga, dipelihara, dirawat, ini insya Allah akan menghasilkan tanaman yang baik, menghasilkan bunga, menghasilkan buah-buahan dan yang lainnya. Kita bagi per kelompok, satu kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Kalian jaga, lihat tanaman-tanaman yang ada di taman ini. Pupuk-pupuknya ada daun-daunan, kumpulkan di bawah pohon-pohon. Ini pupuk ini bermanfaat untuk menyuburkan tanaman ya. Kemudian rumput-rumput yang misalnya jadi penyakit itu kita buang ya, kita jaga, dan tiap hari harus dipelihara, disemprot ya, disiram pakai air agar tanamannya tidak kekurangan air. Insya Allah kalau kita jaga lingkungan tamannya, termasuk selokan-selokan kita bersihkan ini sehingga air mengalir
kemudian tanaman-tanaman juga kita jaga. Sekarang kita bersama-sama untuk mengumpulkan rumput-rumput yang sudah ada, kemudian disimpan di bawah tanaman-tanaman. Paham? Oke. Silahkan untuk kelompok 1 dipimpin Anwar ya. Tuh tanaman-tanaman yang daun-daun itu dibawa ya, di bawah pohon. Anwar silahkan ke sana, pimpin. Ya. Ke barisan Anwar belakang. Ambil rumput-rumputnya. Barisan Anwar, kemudian Yusuf. Kelompok Yusuf, ambil juga rumput-rumputnya. Yusuf silakan. Ini ya. Nah, tanaman-tanaman itu rumput-rumputnya. Yang perempuan juga sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian memulai praktek ini ya menjahit, kenali dulu perangkat-perangkat yang ada di sini ya. Terus ini nanti misalkan untuk memasangkan benangnya di sini, terus nanti dimasukin kemana-kemananya, nanti akan ibu ajarin ya. Jadi sebelum kalian memulai praktek, kenali dulu alat-alatnya atau cara memasangkan benangnya dengan baik ya. Nanti kalau setelah kalian memasangkan benang dengan baik, terus cara menjahitnya dengan baik, pasti kalian akan lebih mudah untuk memahaminya dan akan lebih mudah untuk mempelajarinya dan akan lebih mudah untuk bisa menjahit dengan baik dan benar ya. Nanti setelah ini nanti dulu semuanya, terus benang apa aja yang bagus untuk jahitan dan terus alat-alat apa yang mesti dipakai untuk mana untuk mesin jahit yang biasa dan mana untuk mesin jahit yang jukir ya. Nah kebetulan alhamdulillah sekali di SKB itu ada mesin untuk kerja di pabrik ya, mesin jukir contohnya yang itu, terus ada juga mesin yang seperti ini. Nanti kalian bisa mempelajarinya dengan sebaik mungkin ya. Nah ini kan sebelum memulai ke yang contoh-contoh yang membuat baju-baju yang ini, nah kita akan membuat baju yang biasa-biasa aja dulu, yang seperti ini dulu. Ini kan akan lebih mudah ya untuk melancarkan cara menjahit kalian gitu, biar lebih mudah dan lebih gampang gitu ya. Jadi yang simpel-simpel aja dulu. Nanti setelah misalkan yang simpel bisa, pasti yang lebih sulitnya juga akan lebih mudah untuk dipelajari ya. Namanya siapa? Febi. Hah? Febi. Febi. Ini? Rana. Rana. Gimana? Di sini apa? Sekolah apa? Ah, Paket A. iya, pakai paket. Rumahnya di mana? Cepaku. Heeh, Di Armet. di Armet. Ini Buana Indah. Buana Indah. Kesini naik apa? Angkot. Naik angkot. Gimana sekolah di sini? Senang. Senangnya gimana? Happy aja. Happy aja. Iya. Neng? Iya, sama. Sama. Tadi udah belajar apa tadi? Apa itu tadi? PAI. 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 Tentang apa PAI? Agama. Agama. Dicatat nggak? Dicatat. Kesini berapa hari sekali? Setiap hari sampai hari Jumat. Setiap hari. Iya. Masuk jam berapa? Jam 7. Pulang? Pulang jam 11. Jam 11. Iya. Kalau sudah pulang ngapain? Sudah pulang Main. nenek. Enggak main. Enggak ada teman. Ada Kecil teman. semua. Senang sekolah di sini ya? Cita-citanya mau jadi apa? Kamu? Aku chef. Jadi chef. Nah, kamu? Dokter hewan.
dokter hewan. Senang masak ya? Kamu senang hewan? Banyak hewannya di rumah? Banyak. Kucing. Kucing. Bapaknya ada, masih ada bapaknya? Masih. Masih. Ibunya? Masih. Neng? Bapak udah gak ada. Bapak udah nggak ada. Ibu ada di rumah ya. Punya adik. Tapi tinggal sama siapa? Sama nenek. Oh, sama nenek. Iya. Bapaknya kemana? Ada bareng sama nenek. Oh, sama bapak bareng.